Pemirsa, banjir masih menggenangi permukiman warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Kondisi genangan air di kawasan Sidoarjo Utara hingga Kamis siang masih tinggi dan belum ada tanda-tanda surut. Ratusan rumah warga, khususnya di wilayah desa Pepelegi Waru dan desa Sawot Ratap Gedangan masih terendam air. Ketinggian air tercatat masih tinggi, antara 30 hingga 50 cm yang menyebabkan aktivitas warga terganggu. Untuk membantu aktivitas warga, pemerintah setempat terpaksa menerjunkan mobil pick-up milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim untuk mengangkut warga dari lokasi pemukiman warga ke tepi Jalan Raya Sidoarjo, Surabaya. Ya tadi kalau arus rop tinggi, ini terukurnya tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan nanti tahun depan ini untuk daerah utara ini sudah ada dam ya sama hubung kurang lebih 20 hektar. Dan nanti alternatif itu yang bisa membantu. Kalau nanti ada rop besar. Masih tingginya genangan air di sejumlah lokasi banjir di kawasan Sidoarjo Utara membuat sejumlah warga, khususnya warga lanjut usia, mulai dievakuasi petugas BPBD Jatim keluar lokasi banjir. Tadi yang dievakuasi adalah beberapa kakak. Yang pertama, mereka ingin mengamankan diri di rumah keluarganya atau di hotel yang dia siapkan, sehingga mereka tadi kita evakuasi ke pinggir jalan dan menggunakan kendaraannya dari pinggir. Juga ada beberapa warga yang mengalami sakit pada saat itu, baik itu ada yang cuci darah, tadi melaporkan kepada kami, dan kami antar ke jalan untuk bisa diantar keluarganya ke rumah sakit. Dan jam 12 tadi kami juga ada yang stroke, ada yang panas, semua kami fasilitasi untuk mudah ke rumah sakitnya. Dari rumah kami angkut dengan mobil dibawa ke pinggir jalan. Dari sejumlah desa di kawasan Sidoarjo Utara, kondisi paling parah saat ini terjadi di desa Pepelegi Waru, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pencarian balita yang hilang akibat terseret arus di selokan di Surabaya, Jawa Timur kembali dilanjutkan. Area pencarian diperluas dengan menyisir Muara Kali Makmur. Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Surabaya terus melakukan pencarian terhadap balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras di selokan tidak jauh dari tempat tinggalnya di Babatan Wiyung, Surabaya pada hari Selasa 24 Desember lalu. Ada 3 titik pencarian yang saat ini menjadi fokus tim Basarnas dalam menyisir Kali Makmur yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. 3 titik tersebut yaitu di aliran selokan menuju Sungai Kali Makmur, di sepanjang Sungai Kali Makmur, serta muara yang berada di sekitar Kali Makmur. Menurut Ketua Tim SAR Eko Aprianto, kendala pencarian korban di lokasi adalah banyaknya eceng gondok serta kondisi Kali Makmur yang berliku, sehingga harus membersihkan tanaman eceng gondok yang tumbuh hampir menutupi Sungai Kali Makmur. Untuk pencarian kita kalau tetap melakukan seperti yang kemarin, tapi akan kita perluas. Kita perluas sampai mungkin nanti sampai GPD. Sementara itu, orang tua asuh balita Rizky dengan sabar menunggu di lokasi pencarian. Ia berharap anaknya bisa segera ditemukan. Ya harapannya bisa ditolong gitu loh Pak. Sudah ditolong. Iya bisa ketemu lagi lah. Sebelumnya seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Sampai saat ini balita Rizky belum ditemukan. Dan hingga hari ketiga, upaya pencarian balita Rizky masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Surabaya, Harita Bayong, iNews melaporkan. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Salah satunya di Maros, Sulawesi Selatan, minibus rombongan siswa SD terjun ke jurang sedalam 7 meter. Minibus berpenumpang rombongan siswa sekolah dasar asal Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, mengalami kecelakaan tunggal di daerah Jalan Poros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu siang.
Warga setempat bersama aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi penumpang dan minibus yang terjun ke jurang sedalam 7 meter tersebut. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi mobil hilang kendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir dan 2 siswa SD yang hendak menuju ke kota Makassar untuk liburan Natal Tahun Baru mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas setempat. Sementara itu, di Asahan, Sumatera Utara, 1 unit bus penumpang Putra Pelangi antar lintas kabupaten provinsi terbalik di Jembatan Kembar, Jalan Lintas Sumatera, Desa Aik Loba. Sejumlah penumpang pun panik dan berusaha keluar dari jendela bus untuk menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi saat di Jembatan Kembar, bus melihat 1 unit truk yang hendak parkir di bahu jalan, namun tiba-tiba keluar ke lajur kanan dan membuat sopir bus banting setir. Jalan yang tinggi sebelah membuat bus pun oleng dan terguling. Akibat peristiwa tersebut, 20 penumpang mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Kamis dini hari, terjadi kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah truk di ruas tol Cipularang, kilometer 80, Babakan Cikau, Purwakarta. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata membawa penumpang asal Tangerang melaju dari Bandung usai berziarah dari Tasikmalaya dan akan kembali ke Tangerang. Setibanya di lokasi, bus menabrak bagian belakang truk hingga ringsek. Terkait hal tersebut, setelah menjalani perawatan di UGD Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sopir bus pariwisata diamankan polisi. Meski demikian, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab sopir menabrakkan bus ke truk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal, sementara belasan penumpang lainnya luka-luka. Sebuah perahu nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi di Laut Makassar. Akibatnya 6 nelayan terombang ambing berjam-jam di tengah laut. Nah, kalau sudah sampai, naik satu-satu lipat. Petugas gabungan mengevakuasi 6 nelayan usai kapal mancing yang mereka tumpangi terbalik, dihantam gelombang tinggi di Tanggul Newport, Laut Makassar. Kejadian berawal saat 6 nelayan awalnya ingin menangkap ikan di seputaran Laut Makassar. Namun akibat cuaca ekstrim, kapal kepa-kepa yang mereka naiki terbalik dihantam gelombang. Tujuan mereka akan memancing di sekitar Tanggul Newport. Namun karena belum sampai di spot pancing mereka, kemudian kondisi cuaca lagi moderat tidak menentu, sehingga mungkin air gelombang laut pasang tinggi dan juga kondisi perahu yang bergunakan itu agak kecil sehingga dihantam arus gelombang terbalik di sebelum menuju spot pancing mereka. Usai dievakuasi, para korban dibawa ke daratan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan keluarga korban tsunami Aceh 2004 dari berbagai daerah di Aceh berziarah ke kuburan massal Ulele, Banda Aceh. Ziarah ini sengaja dilakukan untuk mendoakan keluarga dan kerabat yang meninggal akibat tsunami Aceh. 20 tahun sudah musibah gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh berlalu. Namun tragedi pilu yang menelan ratusan ribu jiwa itu hingga kini masih dirasakan oleh keluarga korban yang masih selamat. Bertepatan dengan tanggal 26 Desember, ratusan warga dari berbagai daerah di Banda Aceh berduyun-duyun mendatangi kuburan massal di Desa Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Para warga datang untuk memanjatkan doa bagi keluarga mereka yang meninggal dunia. Suasana haru dan isak tangis terlihat di kuburan massal karena pengunjung larut dalam membacakan Yasin dan doa mengenang kerabat dan seluruh keluarganya yang hingga kini belum ditemukan jasadnya. Keluarga, mama, kakak, adik-adik, kalau di hari momen itu selalu ke kuburan massal yang terdekat. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi, jangan dirasakan lagi sama anak cucu kita. Insya Allah saya selalu kemari walaupun nggak maksudnya pas harinya kejadian itu, saya tetap kalau ada waktu insya Allah Jumat selalu kemari. Itu nggak bisa hilang ya Pak, selalu berbekas ya, apalagi kita ibu ya, semualah seluruh keluarga.
termasuk kakak, abang, ponakan, ipar semua 12 orang yang kandung. Sementara itu tercatat 14.000 jiwa lebih dimakamkan di kuburan massal Ulele. Semua jasad dikubur dalam 2 lubang besar karena jenazah sudah tidak bisa lagi dikenali akibat diterjang gelombang tsunami. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ribuan warga Banda Aceh menghadiri puncak peringatan 20 tahun tsunami Aceh di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Acara diisi dengan pembacaan zikir dan doa bersama serta tausiah oleh Kiai Haji Abdullah Gimnasiar atau A'ajim. Ribuan warga larut dalam khidmatan zikir bersama memperingati 20 tahun tsunami Aceh. Acara ini digelar di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Acara diisi dengan pembacaan zikir dan doa bersama untuk para korban yang tewas pada bencana tsunami di wilayah Aceh 26 Desember 2004 silam. Momen peringatan tsunami ini dimanfaatkan warga untuk mendoakan dan berziarah kepada keluarga dan kerabat yang tertimpa musibah 20 tahun silam. Selain zikir dan doa bersama, acara juga diisi dengan tausiah yang dibawakan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnasiar alias A'ajim. Sebelumnya tadi sebagai pembuka tuh kita melihat rekaman-rekaman yang memang terekam di setelah itu adanya qasidah atau Peringatan 20 tahun tsunami Aceh di Masjid Raya Baitur Rahman ini turut dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat. Di antaranya Maroko, Kuwait, Jepang, serta konsulat Amerika Serikat dan Malaysia. Peringatan ini diharapkan bisa menjadi pengingat dan pembelajaran untuk lebih siap menghadapi bencana. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Objek wisata sejarah Museum Tsunami Aceh di Desa Sukaramai, Kota Banda Aceh dipadati wisatawan. Tak hanya wisatawan domestik, wisatawan mancanegara juga turut berkunjung mengenang 20 tahun gempa bumi dan gelombang tsunami Aceh. Setiap penghujung tahun, terutama pada peringatan Tsunami Aceh 26 Desember, Museum Tsunami Aceh yang berada tepat di tengah ibu kota Provinsi Aceh ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan sampai wisatawan dari mancanegara. Pengunjung sengaja datang ke Museum Tsunami untuk melihat dokumentasi secara dekat tragedi bencana alam yang merenggut ratusan ribu jiwa. Saat memasuki ruangan museum, pengunjung akan melewati sebuah lorong kecil, percikan air serta cahaya yang minim yang bertujuan mengajak pengunjung merenung sebelum Anda sampai ke ruang sumur doa, di mana di ruangan ini terdapat ratusan ribu nama korban tsunami Aceh. Selain bisa belajar mitigasi jika terjadi bencana serupa, para pengunjung juga bisa melihat langsung sejumlah foto, video, dan barang-barang sisa tsunami yang dipajang di Museum Tsunami Aceh. Mengenang 20 tahun tsunami, ya melihat foto-foto sejarah kilas balik yang ada di Museum Tsunami ini pasti teringat kembali kejadian di 20 tahun yang lalu itu ya. Walaupun waktu itu saya masih kecil, tapi ingatan bagaimana huru-haranya masih tetap teringat. Dari Museum Tsunami ini ya jadi kayak flashback kembali, mengenang kembali orang-orang yang nggak ada lagi. Terus pembelajaran juga untuk sendiri. Untuk melihat benda dan koleksi tsunami, para pengunjung cukup membayar Rp5.000 per orang dan dibuka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore setiap harinya. Dari Kota Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.